Mendengar aja udah sedih gitu. Apa sih manfaat daripada steril itu sendiri untuk kucing atau mungkin hewan peliharaan kita? Itu kalau buat kesehatannya secara pribadi, kucing jantan kucing jantan dan betina yang steril otomatis akan lebih sehat dan usianya lebih panjang. Nanti manfaatnya lebih kepada medis dan kesehatannya akan kita tanya langsung sama dokternya. Halo guys, katanya sekarang dapat kesempatan nih buat wawancara bareng dokter Iksan Sumiran. Ini kayaknya saya ganggu nggak apa ya dokternya. Terima kasih banget atas waktunya dok, sudah memberikan kesempatan buat saya gitu untuk memberikan edukasi sama followers atau subscriber di YouTube saya gaya banget. Gitu deh. Saya baru pertama kali wawancara dokter ini deg-degan hari ini. Langsung aja dok, yang ingin saya tanyakan pertama dok, ini kan ada pertanyaan ya yang saya rangkum gitu ya dok ya. Sebenarnya apa sih dok manfaat dari mengampiri hewan peliharaan secara medis atau kesehatan untuk si kucingnya itu dok? Oke, yang pertama ya, mengambil atau steril aja kita bilang ya. Steril itu kan ada betina, ada jantan. Oke, kalau misalkan satu dibedakan, misalkan untuk jantan sendiri. Yang pertama itu secara medisnya lebih sehat, dia lebih sering makan, lebih sering minum, jadi lebih pun udah harus dimakan. Jadi intinya tingkat kesehatannya lebih terjamin dari situ. Nah, yang kedua, birahi itu kan membuat kucing stres kalau tidak ada betinanya. Nah, kalau misalkan sekarang, oh saya nggak apa-apa dok, nggak di steril kucingnya, disimpan aja di rumah gitu. Kalau misalkan memang kucingnya terus birahi, itu imunitas tubuhnya akan turun. Nah, ketika imunitas tubuh turun itu penyakit bakal gampang masuk. Walaupun jantan betina sama saja. Sekarang kita ngomong jantan dulu ya. Gitu. Nah itu jadi kucing birahi atau kucing yang kawin stres menurunkan imunitas tubuh turun, itu penyakit gampang masuk. Kalau misalkan kucing tidak dikawinkan. Yang ketiga, pada jantan, ketika kucing disteril atau dikastrasi, itu bisa mengurangi kemungkinan terjadinya FLTD atau penyakit susah pipis. Mengurangi ya, tidak ada yang salah. Saya udah kebiri tapi tetap susah pipis, itu banyak faktor. Tapi kebiri salah satu menjadi salah satu faktor untuk mengurangi terjadinya FLTD itu. Kenapa seperti itu? Yang pertama, kucing kalau birahi dia udah pernah lihat kucing birahi jantan malas makan, malas minum, kerjanya nyong-nyong. Ketemu kucing jantan lain pasti berantem. Nah, kalau misalkan sudah dikebiri dia kan relatif lebih kalem. Lebih kalem, mengurangi stres dan minum atau makannya itu kalau misalkan bisa diatur itu sangat baik sekali. Nah, ketika kucing tidak dikebiri, dia akan stres ketika birahinya. Dari stres itu udah imunitas tubuh turun, juga dapat dia akan sulit malas makan dan juga malas minum. Dari malas makan dan malas minum, terutama malas minumnya, itu akan terjadi penumpukan zat besi di dalam PU itu apa yang namanya kantong kemih. Nah itu akan membuat menjadi susah pipis. Itu salah satu faktor untuk mengurangi penyakit FLTD. Itu pada jantan ya dok? Pada jantan. Nah, satu lagi pada jantan, sudah lihat nggak jantan berantem? Iya. Datang itu matanya rusak, terus abses dan lain-lain. Betul. Nah, ketika itu dikastrasi, terutama kalau dikastrasi sebelum beger atau sebelum ingin kawin, itu bisa menghindari sifat alfanya atau sifat yang dia berantem itu hilang. Jadi kucing lebih aman. Kalau misalkan ada jantan lain datang ke sana, dia lebih baik menghindar daripada berantem. Jadi owner juga nggak usah repot. Sekarang kucingnya kamu ingin kawin ya datang bonyok lah, matanya sayang lah, matanya keluar lah, terus absis di mana. Itu keuntungan untuk laki-laki. Yang kedua itu wanita. Yang pasti sama ya lebih sehat. Yang kedua menghindari penyakit kronis.
penyakit kelamin. Ya, biometra bisa. Oh iya, ya kayak kucing saya tuh ya biometra. Ada ya biometra. Itu bisa, kenapa? Kucing saya dalam rumah terus dong, tapi ketika ingin kawin pasti dia jadi jantan. Pasti nyari jantan. Ketika dia kecolongan keluar rumah, jantannya nggak tahu nih jantan dia bersih apa enggak ketika kawin. Nah ketika kawin tidak bersih, yang masuk adalah oke lah sperma masuk, tapi dia bersama dengan kuman-kumannya sepaket. Bukannya jadi anak, malah jadi penyakit. Yang kedua, sama sekarang lagi musim juga, itu pipis darah di betina. Biasanya efeknya adalah ketika dia ingin kawin dan juga faktor makanannya. Tapi ingin kawin juga bisa memperparah kejadian. Nah, kalau di betina kurang lebih kayak gitu. Kalau secara medisnya, gitu. Jadi benar-benar secara kesehatan baik jantan dan betina juga lebih baik di steril ya dok ya? Kalau menurut saya, kalau saya bilang secara itu tidak diwajibkan. Tapi untuk sebagai kesehatan dan lain-lain, alhamdulillah baiknya memang di steril. Apalagi kalau misalkan kita cuma ingin punya kucing 5, udah 5 aja, nggak mau punya lagi, tapi di steril aja. Oke, nah terus dok bagaimana nih ada yang owner gitu ya, dia belum paham tentang steril gitu kan, tapi mudah-mudahan dengan ada penjelasan ini jadi mau. Jadi dengan yang namanya KB, nah dokter menyarankan KB atau tidak? Tidak. Tidak ya dok, kenapa itu dok? Saya salah satu dokter yang tidak menyarankan KB pada kucing. Yang pertama, oke lah KB sekarang KB itu fungsinya buat apa? Saya tanya balik. Ya, kalau saya tahu kalau pada manusia kan untuk menekan supaya tidak hamil gitu Tidak kan. hamil, oke. Tidak hamil. Pada kucing sama biar tidak hamil. Daripada sekarang setiap bulan di KB, mendingan disterilkan. Betul. Nah, kenapa KB tidak boleh? Yang pertama, KB bisa menyebabkan yang tadi biometra atau radang rahim. Itu KB salah satunya bisa menyebabkan itu. Yang kedua, bisa menyebabkan tumor. Yang ketiga yang paling parah dari tumor bisa menyebabkan kanker juga, dan kankernya itu bisa langsung ke payudara. Nah, kalau sudah kena kanker, siapa yang repot? Benar juga. Saya nggak sama kucing. Kalau saya sama kucing harus operasi. Operasi kanker itu lumayan. Jadinya lumayan nantinya. Gara-gara kucingnya kayak gitu. Untuk kesehatan, alangkah baiknya tidak dipakai. Jadi lebih baik daripada KB lebih langsung steril ya dok ya, gitu kan. Jadi biayanya lebih mahal memang. Tapi kedepannya itu akan lebih sensitif. Berarti guys tuh yuk, kalau kalian kan sempat nanya, Kak kalau KB gimana tuh? Kalian udah dengar sendiri ya dari dokternya langsung kalau KB itu berbahaya, apalagi kalau sering gitu ya. Jadi udah deh guys, nggak usah ada pikir-pikir panjang lagi. Kalau kalian ada paham soalnya ke dokter sih datang itu dokter banyak. Jadi kalau misalnya kamu steril kemanapun bisa, siapapun bisa, mangga silahkan kemanapun gitu ya. Cuma yang saya titip kalau KB jangan 1-2 kali oke nggak masalah. 3, 4, 5 ya. Kalau masih mau penasaran silahkan. Tapi mungkin akibatnya ditanggung sama pemirsa sendiri ya. Sama yang KB-nya sendiri. Terus kalau ada pertanyaan lagi dok, apakah setelah dikebiri kucing masih bisa birahi? Oh bisa. Masih tetap ya dok? Bisa. Jadi ada beberapa kategori sih. Kalau mau ini setelah saya operasi ratusan ribuan ya bu ya. Ratusan kucing nggak ya? Ribuan kayaknya. Saya kejam memang ya. Mungkin yang anti steril saya ini, anjir dokter kurang ajar. Ya nggak gitu juga, jadi memang saya yang mau aja yang steril ya. Kalau yang muslim nggak usah, nggak apa-apa, saya nggak larang. Cuma setelah ribuan, jadi yang pertama kalau misalkan kebirinya atau dikastrasinya sebelum dia lihat, kemungkinan dia melihat lagi tidak ada. Kalau misalkan sudah tua nih, umur 5 tahun nih, kawin udah berapa puluh kali itu kan, betina semua udah kawin, itu kemungkinan masih ada memori yang tersimpan. Oh enaknya kawin kayak gini loh. Oh kalau misalkan betina kawin itu kayak gini loh, penciuman kan masih jalan. Dia udah bisa nyium feromon itu seperti apa? Feromon itu yang keluarkan betina ketika dia begitu. Jadi jantan nanti nyari betina. Nah itu akan masih terasa dan pasti masih ada sakit. Dan ketika dia sudah merasa dia kucing alfa, nah untuk menghilangkan rasa kucing alfa itu agak susah. Makanya kalau misalkan ditanya, kalau sudah kastrasi apakah masih bisa bagian lagi? Iya. Kalau biar amannya gimana dok? Kastrasilah kucing sebelum dia atau ingin kawin. Nah kalau untuk usianya begir sendiri dok, kalau untuk jantan berapa tahun atau berapa bulan nih sama betina gitu? Ada ya, betina sama jantannya agak beda. Jantan itu biasanya lebih tua
kena gebernya. Oke, biar rataan ya, saya bilang rataan, tapi tidak sih. Rataan itu umur 8-10 bulan geber pertama. 8-10 bulan geber pertama. Tapi ada juga yang baru geber kadang 1 tahun, kadang ada 1,5 tahun itu ada. Bahkan yang 6 bulan pun kadang-kadang ada yang tengil, kucing tengil, yang calon-calon pemimpin itu yang apa yang kerja berantem, 6 bulan kadang-kadang sudah geber. Di jantan, kalau di betina rataan sih biasanya 6 bulan ya, 6 bulan baru pada geber. Kadang tapi ada yang 4 bulan ya. 4 bulan itu udah ada yang hamil. Biasanya diperkosa. Diperkosa. Maka saya belum paham kenapa ketika dia diperkosa bisa jadi gitu. Padahal kan sistem hormonnya belum jalan sebetulnya. Guys, Gitu. serem kali dunia 4 kucing ada bulan, perkosa. 4 bulan. Itu 4 bulan ngeri banget sebenarnya masih. Kalau di anak-anak itu masih SMP. Pakai SMP udah hamil ngeri sih. Iya benar. Itu pernah terjadi ya. Pernah terjadi kata ownernya karena ini kucing lahir di saya dok. 4 bulan ada jantan dikawinin, umur 6 bulan udah lahir. Tapi lahirnya normal dan sampai sekarang bagus. Tapi udah di steril. Syukur kalau udah steril gitu. Jadi rataan steril pertama 6 bulan ya buat betina, buat jantan sekitar 8-10 bulan. 8-10. Jadi betina 6 bulan minimal ya dok ya rata-ratanya, sama kalau jantan 8-10 bulan. Terus dok kalau misalkan ada owner nih juga yang tanya, suka baca kan kayak misalkan di brosur steril gitu kan, wajib sudah vaksin sama bebas kutu gitu. Nah sedangkan kadang kan owner itu nggak paham kan soal kayak vaksin atau bebas kutu gitu, kadang mereka cuma seritin aja gitu. Nah kalau misalkan mereka belum vaksin dan memang masih ada kutu gitu ya, walaupun sudah bersih gitu ya, walaupun masih tetap bisa di steril nggak dok? Oke, ini ya kadang-kadang kita selalu bicara harus vaksin dulu. Kalau ada di IG saya jelasin gitu tentang vaksin dan steril. Mana dulu yang harus dikerjakan atau dilakukan? Yang pasti yang paling aman. Saya bilang paling aman vaksin dulu. Paling aman vaksin dulu. Kenapa dok harus vaksin dulu? Pertama, kita nggak pernah tahu nih kucing setelah steril itu imunitas tubuhnya kan pasti turun. Nah turunnya ini benar-benar drop atau tidak? Ya, ketika drop dan sedang musim virus, kemungkinan virus masuk kan besar karena dia sedang drop. Nah takutnya itu setelah operasinya lancar, tapi virus masuk, endingnya bisa mati juga. Jadi kalau saya bilang tahapan mana yang harus dilakukan, yang paling baik adalah vaksin dulu. Tapi kadang-kadang yang lo gini kan kucingnya kucing stray dok, terus harus gimana? Ya bismillah aja kalau gitu. Ya, ada kata bismillah karena saya juga nggak bisa bilang saya udah bilang yang terbaik vaksin. Yang ininya mau steril atau beli dulu ya mangga, tapi selanjutnya ditanggung sama pemirsa juga. Jadi kalau misalkan udah tanggung gitu kan, hari ini udah gini belum divaksin, tapi ya udah kita bismillah aja, dokter berusaha ya, kita owner juga ya tetap berdoa lagi ya intinya gitu ya. Oh ya, buat kutu tadi. Kutu. Kalau kutu sih nggak terlalu banyak. Kalau misalkan memang nggak terlalu banyak dan tidak menyebabkan dia anemia, bisa sih. Harusnya bisa. Beberapa kali kita banyak kutuannya. Jika udah tahu sebagai penyelenggara steril juga itu banyak yang kutuan, tapi alhamdulillah belum pernah ada masalah ya, kita maksud saya juga kan tadi udah ikut steril juga itu kan stay juga belum divaksin dan juga belum ditetesin kutu guys. Tapi mudah-mudahan dicolong. Tapi obat cacing harus ya wajib sunnah muakkad lah. Sunnah muakkad. Udah sunnah muakkad guys. Jadi disunahkan. Jadi kalau misalkan 1 bulan atau 2 minggu sebelum kebiri atau steril itu kalau bisa dikasih obat cacing. Oke, kalau saya sih kemarin cuma netesin obat kutunya sih dok, tapi kalau vaksin dan obat cacing emang belum. Sunahkan ya, sunnah muakkad. Sunnah banget ya guys. Jadi kalau misalkan kalian mau steril kucingnya gitu ya, itu tadi tuh ya vaksin itu yang nomor 1 itu bagus banget gitu ya. Kalau memang 2 minggu sebelum juga ya? Bagaimana? 1 bulan. 1 bulan minimal 1 bulan sebelum steril vaksin. Tapi kalau sunnah muakkad banget gitu ya tadi kata dokter, obat cacing. Obat cacing ya. Nah, jadi itu obat cacing seminggu sebelum mau di 2 steril. minggu. 2 minggu sebelum steril. 1 bulan. Oke. Betul, last but not least barangkali nanti mau tanya-tanya lagi, barangkali itu banyak netizen yang nanya-nanya lagi gitu soal lain-lain gitu ya dok. Ini pendapat dokter sendiri ya. Menurut dokter, kalau misalkan kita mengebiri hewan atau kucing gitu ya, sebenarnya kita zolim nggak sih sama mereka? Nah ini sering banget tuh. Banyak banget. Saya cari referensi di YouTube tuh ustadz-ustadz yang gimana. Saya juga banyak banget pertanyaan soalnya dok. Ini dari mata seorang dokter Ya. Bukan seorang ustadz, tapi saya juga mengutip beberapa kata-kata ustadz di sana. Jadi gini,
Ini yang mungkin saya siapa saya lupa ya, tapi di YouTube ada, boleh dicari nanti. Soal sobat juga dulu pernah membahas. Jadi gini, yang dilakukan adalah mempertimbangkan banyak mudaratnya atau manfaatnya. Itu aja. Kalau menurut netizen, steril itu lebih banyak manfaatnya, silahkan dilakukan. Kalau misalkan lebih banyak mudaratnya, ya jangan dilakukan. Karena persepsi orang pasti beda-beda. Kalau pribadi saya sendiri lebih banyak manfaatnya. Karena di lingkungan saya banyak kucing. Itu kalau misalkan udah berantem, saya juga nih bawa. Saya juga mau mati. Kalau misalkan udah dipemilih berantem nggak ada, sekarang ada aman di lingkungan saya agak aman. Karena kucingnya rata-rata udah saya comot-comot terus. Oh, jadi dokter enak guys, tinggal Ya, comot, babat. Diri, babat, tinggal di sana. Nah, sekarang agak aman, jarang banget kucing yang lupa absis dan awal-awal sering banget karena banyak jantan di sana. Sekarang jantannya udah mulai di kat. Sekarang udah jarang. Jadi kalau menurut saya banyak manfaatnya. Tapi sekali lagi tergantung manfaat dan mudarat itu subjektif. Jadi tidak bisa dipandang oleh saya pribadi. Tapi ada yang punya kucing juga. Oke. Guys, gimana Mama Hof? Ini memang betul sih dok, saya juga banyak banget referensi yang ngasih tahu. Sebenarnya dalam mengebiri hewan itu juga tidak dilarang ya mungkin dalam agama gitu, tapi memang kita lihat dari manfaat bagi si manusia dan hewan itu sendiri. Jadi tergantung daripada kalian. Cuma ya dok ya, pesannya mungkin kalau dia masih tetap anti steril gitu atau kebiri, jangan ngebuang kucing sembarangan, betul nggak dok? Betul banget. Jadi ini buat netizen yang ini saya nitip ya, karena saya jujur aja banyak banget saya nemu kucing di pasar meninggal. Itu kenapa saya sekarang jadi dokter yang pro steril. Bukan saya akan menghilangkan populasi kucing, tidak, hanya menekan populasinya saja, jangan terlalu banyak. Di pasar sekarang kalau musim flu pun bergeletakan tuh kita banyak, nggak ada yang aware. Ya kalau saya aware ini ngambilin kuburin akhirnya. Jadi kalau misalkan pun yang saya nggak mau steril dok, tidak masalah. Tapi selama Anda bertanggung jawab dengan hewan Anda mau ngasih makan, kalau kucingnya makin banyak Anda tanggung jawab. Jangan sekarang beranak, anaknya lucu, udah mulai besar dibuang. Jangan seperti itu. Jadi tetap harus tanggung jawab. Intinya tanggung jawab. Tanggung jawab guys, ingat tuh ya. Boleh kalian anti steril tapi tanggung jawab. Gitu. Jangan minta tolong ini dong, tolong itu dong, tolong itu dong, main buang sana sini, itu nggak bagus. Justru malah kayak itu kita yang zolim gitu ya. Itu ya zolim. Justru malah zolim ke kucingnya ya, gitu ya. Zolim yang udah dilahirkan oleh si induknya, nanti dia tidak bisa merawat, akhirnya dibuang, nanti kebialeng sana sini gitu. Gitu jadi kita zolim gitu. Ya. Oke dok, kalau misalkan ya ada netizen yang mau tahu tentang info dokter, mungkin nanti bisa follow dokter IG-nya dokter nanti. Boleh saya screenshot ya dok ya. Instagram nanti saya taruh di di YouTube. Oh, saya punya itu. Oh, dokter juga punya itu, nanti saya sekalian taruh deh guys. Jangan lupa ya guys, subscribe terus follow guys kalau mau tahu tentang info-info seputar kesehatan hewan peliharaan. Bisa juga dong kalau nanya-nanya gitu ya, sharing-sharing atau boleh, nggak apa-apa, silahkan. Jadi kalau misalkan mau sharing atau apapun, ke siapapun sebetulnya sharing atau apapun soal kucing, karena sekarang pengetahuan tentang kucing ya, kebiasaan dan habitusnya silahkan. Cuma kalau misalkan masa pengobatan harus hati-hati. Kadang-kadang ada punten, ada orang yang lebih tahu daripada dokter kadang-kadang. Jadi gak masalah, silahkan untuk mau tanya, sharing dan lain-lain. Pada siapapun ya. Oke dokter. Itu dokter mungkin itu aja. Gitu mungkin nanti jangan kapok ya dok ya. Saya juga sih pengen memberikan edukasi kepada masyarakat gitu. Karena saya juga sering sih update-update di IG, di WA, di gitu tentang kucing gitu kan. Terus jadi banyak tuh yang nanya gitu. Karena saya kan bukan ahlinya, tapi hanya saya merasakan manfaat dari steril itu sendiri. Dokter terima kasih banyak atas sharing-sharingnya yang sangat bermanfaat gitu tentang steril. Semoga semakin banyak yang sadar ya tentang bagian steril. Oke dokter, sehat selalu, sukses selalu. Ya. Oke, boleh dadah dulu dok. Oke, terima kasih dokter.